Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Jumat depan nyata libur ya. Kita coba sore ini mau menerangkan analisa curah hujan. Jadi sekedar mengulang ya, hujan yang turun itu kan data hujannya ditangkap di satu titik. Sedangkan banjir maupun debit aliran itu besarnya tergantung pada hujan yang jatuh di suatu daerah atau wilayah atau area tertentu. Maka dalam hal ini dibutuhkan perhitungan atau analisa hujan titik menjadi hujan wilayah atau hujan area. Nah, itu ada 3 metode ya yang sudah dijelaskan. Metode rata-rata, metode Thiessen, dan metode Isohiet. Ya, ada 3 metode. Nah, kemudian setelah data hujan titik itu didapat, ya, kok ini toh belum dia nih. Setelah data hujan di tiap titik itu didapat, ya, kemudian dicari hujan areanya, ya, dicari hujan areanya. Ini sekaligus menjelaskan tugas saja. Misalnya ada 4 stasiun, ya, 4 stasiun itu untuk tugas bisa Anda ambil dari ini foldernya. Sudah saya kasih belum ya? Peta, kok peta? Hujan Seluna. Belum ya? Nah, hujan Seluna ini. Ya nanti aja lah ya. Nanti saja saya share di grup. Nah, di dalamnya itu banyak data hujan. Nah, wilayah Seluna. Seluna itu singkatan Serang, Lusi, dan Juana. Ya, Serang, Lusi, dan Juana ini berapa mega ini? 14 ya, masih bisa ya. Nggak bisa. Kemudian data hujan itu dimasukkan
Stop dulu ya. Dimasukkan ke dalam file hujan rencana. Ini kok ya bisa. Buka itunya enggak bisa. Mau di-share kemana? Buka ini enggak bisa. Tak stop aja dulu ya. Nah ini. Nah, itu sudah saya share. Ya. Kok keluarnya ini? Ini. Nah ini itu kan dari file AutoCAD ya. Ya, ini kelihatan ya. Jadi setelah dibuat polygon design, ya ini pakai polygon design saja, ya. Luasnya berapa dimasukkan, ya area, ya pakai area ya ini di copy. Ini di copy, dimasukkan. Nah, dimasukkan ke sini. Ya, ini kan luas Thyssen ya. Ya, jadi masing-masing stasiun itu dimasukkan luasnya di sini. Ya, poligon Thyssen-nya luasnya dimasukkan sini. Tapi karena satuannya meter persegi, masukannya ke sini. Oh, tadi nggak bisa salah ya. Masukannya ke sini. Nah, di sini mestinya ini dibagi dari meter persegi ke kilometer persegi dibagi berapa? Juta ya. 2,456. Ya, dibagi juta. Ya, jadi masukannya di sini misalnya aja ya 325 meter persegi. Nah, karena nanti masuknya sudah 0, ini 1540 misalnya ya, ini gasnya cukup besar. Ini 398. Nah, ini satu lagi misalnya 467. Nah, kalau di file itu kan sudah langsung ketemu jumlahnya berapa, kemudian bobotnya. Ini adalah bobot, namanya bobot Thyssen ya. Di bobot Thyssen itu dihitung berdasarkan luasan Thyssen-nya.
Ya, rumusnya kan luasnya berapa dibagi luas seluruhnya. Itu saja ya, luasnya berapa ini dibagi luas seluruhnya. Nah, sehingga totalnya 100% kalau dalam persen. Kemudian data hujan itu dimasukkan ke sini. Ya, ini taruh segini aja lah ya. Dimasukkan ke sini. Ya, termasuk tanggalnya juga dimasukkan. Ya, tergantung datanya yang ada tahun berapa. Nah, data itu diambil dari ini, dari file hujan seluna itu. Ini kelihatan ya. Ya, misalnya kita ambil Blora. Ya, Blora itu ada ini tahun 2001 sampai 2010, yang ini 2011 sampai 16. Jadi berarti ada 2001 sampai 2016 ya. Misalnya sambil contoh Bereneng. Ya, dibuka filenya. Nah, ini file Bereneng nih. Mulai tahun 2006 ya. Ini mulai tahun 2006. Nah, cara bacanya gini. Yang dimasukkan itu adalah hujan maksimum harian. Ini hujan maksimum, tapi yang dimasukkan hujan yang maksimumnya saja dalam setahun. Nah, biasanya di yang paling kanan itu sudah tertulis hujan yang paling besar. Halo, Ya, Pak. Suaranya dianu lah, dimute Pak, aja ya. itu di Ya, jadi yang diambil yang paling besar ya. Jadi ini kan hujan maksimum bulan Januari. Sebelahnya Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai Desember. Nah, tahun 2006, hujan yang paling besar, ya ini biasanya di sebelah kanan itu sudah ada angka yang paling besar, 62. Tinggal dicari 62 itu, ternyata bulan Februari, tanggalnya 17, ya enggak? Tanggal 17 Februari. Ya. Nah, tanggal 17 Februari itu ditulis tanggalnya dipakai untuk pegangan. Ya, harusnya tanggal berapa tadi? 17 Februari ya. Nah, itu sudah ada. Ini videonya. Tidak mau geser ini loh. Apa tutup ini ya? Tadi misalnya berapa? 62 ya. Gereneng 62. Tulis di sini tahun 2006 kan? Ini 62. Tanggalnya berapa tadi? 17 Februari ya. 17 Februari. Nah, tanggal ini dipakai untuk mengisi hujan dari stasiun yang lain. Jadi tanggalnya harus sama. Ya, jadi stasiun lain misalnya stasiun enggak bisa ini. Enggak bisa geser. Ini harus geser dulu.
Nah, tadi ngreneng ya. Terus jiken. Ngreneng tadi tanggalnya berapa? 17 Februari. Kok hilang? 17 Februari, maka stasiun Jiken itu juga tahunnya sama, 2006 ya. Itu juga dicari yang tanggal 17 Februari. Mana 17 Februari? Tahunnya 2006. Nah, ini 2006. Ini kan 2006, 17 Februari. Nah, berapa ini? 15 ini kan. 15 ya. Nah, maka harus dimasukkan ke sini 15. Tadi apa? Jiken ya, yang kedua ya. Jiken. Terus dilanjutkan stasiun yang ketiga. Stasiun yang ketiga apa? Kidangan. Kidangan tahunnya juga tahun sama, 2006. Nah, kalau ada yang kosong seperti ini artinya data yang kosong, bukan nol ya. Ini data kosong, jadi kemungkinan alatnya rusak atau petugasnya meninggal. Ya, itu dikosongkan sementara, tapi nanti harus diisi. Nah, ini kan 2006 kosong kan ini. Lihat enggak? Iya, Pak. Ya, 2006 kosong kan, maka dikosongkan. Bukan nol, berarti 2006 apa tadi? Kidangan ya. Kidangan, Jepun. Kidangan kosong dulu. Terus stasiun yang keempat, karena ada 4 stasiun, stasiun apa? Blora ya. Tahun 2006, karena isinya tahun 2006. Kalau mulai dari tahun 2001 ya 2001. Loh, kosong juga. Ya, kosong juga ini. Tahun 2006 kosong, ya harus diisi kosong. Ya, ini berarti kosong. Tapi bagaimanapun juga yang kosong ini harus diisi. Banyak cara sebenarnya ya. Yang paling mudah itu pakai cara rata-rata. Ya, jadi rata-rata dari data hujan yang ada. Nah, untuk tugas ini cukup pakai rata-rata saja. Ya, karena ada 2 ditambahkan, ditambah bagi 2 atau pakai rumus juga boleh. Average ya. Nah, ini harus diisi. Nah, gini. Jadi tidak ada yang kosong. Ya, semua harus diisi. Nah, ini kan. Nah, jadi tahunnya itu yang penting tanggalnya itu tanggal dan tahunnya harus sama. Tiap kolom itu tanggal dan tahunnya harus sama. Ya, tidak boleh tanggal beda. Tahun sama, tanggal beda tidak boleh. Karena kita akan menghitung debit banjir. Debit banjir itu kan terjadi ketika hujannya datang bersamaan. Bukan hujan maksimum hari ini ditambah dengan hujan maksimum hari kemarin atau minggu kemarin, ya itu kan bukan hitungan untuk banjir. Ya, jadi tanggalnya harus sama. Ya, ini tanggalnya harus diisi dan sama. Dan seterusnya. Nanti di bawah ini adalah merupakan hujan area yang sudah pakai rumus ya. Ini sudah pakai rumus sehingga tidak perlu ngitung lagi. Cuma yang penting caranya atau asalnya dari mana? Hujan area itu adalah didapat dari hujan di stasiun itu dikalikan dengan bobotnya. Jadi ini kalikan ini, ditambah ini kalikan ini, tambah ini kalikan ini, tambah ini kalikan ini.
Ya, data hujan semua dikalikan dengan bobotnya, kemudian dijumlahkan. Itu akan diperoleh hujan area. Ini filenya sudah jadi, ya tinggal masukkan datanya, ya. Tapi asalnya dari mana rumus ini? Karena kalau ternyata nanti stasiun hujannya lebih dari 4, 10, nah kan harus ngitung sendiri. Ini kan kalau dilihat, nah ini kan nyalakan, ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, dan seterusnya. Selesai. Nah, kalau sudah 2006 selesai, dilanjutkan 2007. 2007, maksimumnya berapa ini? 83. Nah, sekarang boleh enggak kalau misalnya pakai stasiun yang lain? Ya, jadi tahun 2006 tadi kan pakainya stasiun Greneng ya. Stasiun Greneng. Nah, kalau pakai stasiun lain gimana? Boleh saja. Malah semestinya dikombinasi, kalau pakai stasiun Greneng maksimumnya berapa. Kemudian kalau pakai Jepon itu ketemunya hujannya berapa, kemudian dari beberapa itu diambil yang maksimum. Ya, boleh saja. Ya, misalnya sekarang kita mau pakai yang ini 2007. Lah ini ya, misalnya ya, ini stasiun apa? Blora 95. Ya, atau minimal dibandingkan dulu. Greneng tadi 83, Blora 95, berarti besar Blora. Ya, kita pakai yang Blora. Ya, kemudian tadi yang dua lagi apa namanya? Jepon 2007 81 lebih kecil. Chicken 2007 malah tidak ada data. Blora ini 2007 benar ya? Ya. Jadi paling besar Blora, kita pakai yang Blora. Ya, sebenarnya tujuannya itu mencari hujan yang maksimum setelah digabungkan. Ya, sekalipun sebenarnya kalau kita pakai yang maksimum salah satu stasiun itu belum tentu menghasilkan maksimum. Ya, bisa saja ternyata hujannya cuma 80. Tapi kalau semuanya 80 kan rata-ratanya 80. Pakai Peterson pun juga 80. Nah, kalau ini misalnya pakai 95. Tapi ada stasiun lain yang cuma 10 misalnya atau 5, kan kecil. Nanti hasil hujan areanya jadi kecil. Nah, jadi semestinya dicoba-coba. Ya, dicoba-coba supaya menghasilkan besar itu kombinasinya dari masing-masing stasiun berapa hujannya yang dipakai. Ya, baiklah sekarang misalnya pakai Blora 95 ya. Masukkan ini Blora. Oh, ini Blora belum ditulis ya. Blora berapa? 95, tulis 95. Aduh, tanggalnya belum baca tadi. Tanggal berapa? 95? Ini ya. Ini ya. 6 November. Ya, tanggal 6 November. Ya, biar enggak lupa ditulis 6 November. Tanggal 6 November. Besarnya 95. Sekarang dicari stasiun yang lain. Greneng. Tanggal 6 November berapa hujannya? Ini kan, 6 November tahun 2007. Nah, ini 6 kan? Nah, kecil ternyata. Greneng 6. Terus mana? Hiken. Ini ya. Chicken, enggak ada hujan. Enggak ada data, bukan enggak ada hujan ya.
tidak ada data. Terus satu lagi Kidangan 2007 betul tanggal 6 November ini ya. Ternyata cuma 5. Ya, kita tuliskan 5. Nah, ini tuliskan 5. Nah, ini kosong. Kosong itu harus diisi. Gimana cara yang isi tadi? Ya, cara yang isi gimana? Oh, tadi yang di mute yang biasa jawab, jadi tidak ada yang ya rata-rata saja paling mudah ya. Sama dengan ini ditambah bawahnya tambah ini dibagi 3 kan ada 3. Nah, 35,33 dan seterusnya. Sekalipun terus terang saya belum tentu ngoreksi ya secara detail, cek ya, karena ini mau ngoreksi gambar aja kayak gitu ya, banyak sekali, tidak selesai. Nah, tapi mohon dihitung benar-benar ya, dihitung sesuai tadi yang dijelaskan. Juga di tutorial ada kan? Ya, tutorial belum ya, belum tak kirim kayaknya ya. Ya, nanti saya kirimkan di tutorial untuk analisa hujan ya, belum katanya. Ya, saya kirim pakai Google Drive. Ya. Ya, ini nanti ketemu sendiri 44 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ini ngarang aja ya. Ini ngarang saja. Misalnya 60, 56, 0 boleh juga kan? Bisa saja 0. 0 itu kalau memang isinya 0. Ini ngarang ya. Saya mau menjelaskan yang lain, misalnya ini 112. Nah, ini nanti kalau sudah terisi semua, ini di copy nih. Ya, ini di copy. Ya, dimasukkan di sini sheet sebaran. Oh, ini sudah ada isinya ya. Ya, kalau mulainya 2006 ya diisi 2006. Nah, diulang lagi 2006 sampai 22. Enggak mungkin tahu. Nah, gini aja. Itu semuanya tergantung data ya. Jadi kalau datanya kalau 22 kan enggak mungkin kan? Ya, dipastekan di sini, klik kanan, pastenya pakai paste spesial. Ini ya, pakai paste spesial. Yang dipilih values ini ya, values. Kemudian transpose. Transpose itu untuk merubah baris jadi kolom. Ya, karena tadi di sini kan baris. Yang kita copy kan baris, mau dijadikan kolom. Jadi harus ngeklik, nyentang, transpose, klik. Oke. Nah, ketemu kan? Ya, sudah ketemu. Ya, kalau sudah ketemu, untuk mengisikan ini, ya, hujan rencana koefisien K-nya itu perlu dilihat CS, CK, dan standar deviasi. Oh, enggak di file yang ini ya, file yang satunya mestinya. Ya, sampai sini aja dulu lah. Zoom-nya udah mau habis. Kalau ada pertanyaan.
Nentukan sendiri. Enggak, nentukan sendiri aja kalau stasiun. Silakan nentukan sendiri. Ini sudah pernah saya save. Nah, ini ya. Jadi untuk menganalisa data hujan itu biasanya pakai statistik gitu. Ya. Parameter statistik yang dipakai itu rata-rata, simpangan baku, koefisien variasi, koefisien kemiringan, dan koefisien kurtosis. Tapi biasanya koefisien variasi enggak. Nah, di Excel itu kan sudah ada menunya. Ya, sudah ada menunya. CK itu koefisien kurtosis. Jadi untuk mengetahui atau menghitung, mencari koefisien kurtosisnya, itu tinggal nuliskan rumus ini sama dengan KURT, terus di blok. Nah, ini yang di blok yang dicari koefisien kurtosisnya di blok. Ketemu kurtosis. Kunes itu kemiringan. Kalau kurtosis itu ketajaman. Ya, jadi grafik itu kan ada yang lancip, ya lancip seperti ini, ada juga yang landai, yang pipih. Nah, itu ditunjukkan oleh kurtosisnya. Nah, kalau kemiringan, ya ada yang miring kanan, ada yang miring kiri, ada yang simetris, ya itu ditunjukkan oleh koefisien kemiringan atau skewness. Nah, kalau simetris itu skewness-nya 0. Ya, skewness-nya 0. Kalau miring ya main kiri, ya kalau plus miring kanan. Ya, kemudian kalau kurtosis itu 3 kalau normal, ya. Kalau normal itu 3. Jadi tidak terlalu lancip, juga tidak terlalu landai. Ya, itu namanya distribusi normal. Ini kalau dirumuskan CS CK-nya seperti ini rumusnya. Ya, boleh juga dihitung manual, ya, tapi terlalu lama. Kemudian dalam pemilihan distribusi, oh gini ya, ini karena sudah mau habis Zoom-nya, nanti kalau mau ikut Zoom yang jam malam silahkan bisa, ya kalau memang belum jelas jam, ya, mulainya jam 7:04 biasanya atau 7:30 lah, ya, biar dapat yang penjelasannya ini. Jadi nanti kalau sudah habis langsung selesai ya. Ini masih ya? Masih ya? Masih 5 menit, Pak. Ya. Nah, karena ada yang tidak ada angkanya, jadi ini Mbak muncul. Ini kita cari dua, harga aslinya, harga curah hujan yang asli, yang tadi ngopi dari sana ya, dari lembar data hujan, dan harga logaritmanya. Nah, setelah ketemu nilai CS dan CK, ya CS-nya di sini 1,46. Padahal CS itu disyaratkan berapa? Kalau untuk normal kan 0, CK-nya 3. Ya. Kalau gumbal CS-nya 1,14, CK-nya 5,4. Ya, kalau seperti ini berarti tidak ada yang masuk, ya tidak ada yang memenuhi pakai distribusi normal, tidak bisa, tidak pas. Ya, terlalu jauh pakai distribusi gumbal, ya CS-nya 1,14, itu 1,46 dan CK-nya 5,4, itu 1,1, jadi tidak pas. Nah, kalau tidak pas biasanya pakainya persen atau log persen. Ya, kalau persen berarti ini. Ya, kita pakai persen saja untuk tugas ya. Ya, untuk tugas pakai persen saja. Nah, kalau pakai persen itu dicari faktor K-nya dari sini.
Ya, jadi setelah lihat CK-nya berapa? CK-nya kok CK CS ya. CS-nya 1,46. Ya, CS-nya ini kan sudah ngeling sini 1,46. Ya, 1,46 itu letaknya di antara 1,1 dan 1,2. Nah, kita lihat coba ini sudah benar belum? Nah, ininya ya. Nah, di sini, jadi ini harus dipindah ya. Pindah sini, ini tolong diperhatikan ya. Ya, dipindah ke sini. Nah, sesuai dengan CS-nya. Terus di enter. Ya, ini CS ya. Ini CS, sesuai dengan CS-nya. Nah, tapi tadi kan yang dibuat baru satu kan. Yang kanan itu tinggal di copy saja atau ditarik ke kanan. Jret. Nah, berubah sendiri. Ya. Ya, kalau Anda percaya ini dicek. Nah, sudah di sini kan. Sudah 1,46 ya, salah ya. 1,46, saya kira 1,16. 1,46 itu harusnya 1,46 itu kan 1,4 sampai 1,5 sini kan. Nah, sini enter. Terus ini digeser sana. Loh, kok belum? Atau di copy aja, Ctrl T. Enter. Ya. Nah, ini tolong dibuat juga ya. Nanti untuk tugas juga ketika mengajukan hujan, analisa hujan, itu dilampirkan atau difotokan. Ya, dikirim ke DISER ya. Karena ini tetap saya periksa ini. Ya, kalau ini tidak dirubah, ya sama aja Anda kerjakan. Ya, itu kan cuma masukan itu saja. Jadi tolong diikut DISER. Nah, kalau ini sudah dirubah, maka ini sudah langsung berubah. Ya, karena ini ngelingnya ke sana tadi. Nilai K-nya itu sudah ngeling ke sana. Ya, karena K itu untuk menghitung curah hujan rencana dalam periode T tahunan. Ya, T itu periode tahunannya ya, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20, dan seterusnya. Jadi hujan rencana 2 tahun, nanti ini ketemunya 50,48. Dari mana? Dari rata-rata, rata-ratanya itu ini 59,36 ditambah K kali SD. K-nya itu ini untuk 2 tahun, K-nya min 0,233. Ini dari mana? Ya dari ini tadi yang dihitung ini. Ya. Ini kalau sudah disesuaikan, ini sudah langsung berubah di sininya. Ya, dikalikan SD, SD itu standar deviasi. Ya, standar deviasinya 38. Ya, ketemunya ini. Jadi hujan rencana 2 tahun ketemunya 50,48, 5 tahun ketemunya 85,84, dan seterusnya sampai 1000 tahun ketemunya 256,07. Ya, ada pertanyaan sampai sini?